Salam metal Baraya. Setelah 81 tahun merdeka, akhirnya bangsa kita berhasil menjadi bangsa yang terkaya di dunia. Ini suatu keajaiban yang sangat luar biasa. Coba bayangkan, seorang tukang pengupas bawang itu upahnya Rp700.000 per kilo. Tidak ada di negara lain, Baraya. Ya. Kalau sehari saja dia bisa mengupas 50 kilogram bawang, dia akan membawa pulang uang 35 juta rupiah per hari, Baraya. Gak ada di negara lain, cuma ada di negara ini. Ya, tentu kita harus berterima kasih kepada Pak Presiden kita, Pak Prabowo, dan Menteri Keuangannya yang sangat pandai sekali. Bisa mengangkat income daripada masyarakat kita. Pengupas bawang ya bisa membawa uang 35 juta per hari, teman-teman ya. Sebulan berarti dengan kata lain itu kalau dia bekerja 30 hari sebulan itu 1 M loh gajinya. Ya, cuma di Indonesia ya tukang kupas bawang bisa membeli Ferrari. Nggak ada di negara-negara lain itu nggak ada, Baraya ya. Juga petani, Baraya. Itu kalau panen itu bisa dapat 2 triliun loh. Anda bayangkan, Anda cari negara lain yang petaninya itu kalau panen bisa mendapatkan uang 2 triliun, Baraya. Luar biasa. Terima kasih kepada Pak Prabowo dan Menteri Keuangannya Pak Purbaya ya. Mudah-mudahan ya tahun depan ya tukang kupas bawang ini naik jadi 1 miliar ya. Ya pendapatannya per hari ya, bukan cuma 35 juta. Dan itu bukan sesuatu yang mustahil loh. Sangat mustahil, sangat mungkin sekali itu terjadi dalam mimpi tentunya ya, Baraya ya. Itu poin yang ingin saya bawakan, yaitu angka-angka statistik yang membuat monyet pun tertawa guling-guling, Baraya ya. Monyet pun tertawa guling-guling. Coba bayangkan ya. Nah, angka lain yang juga tidak kalah fantastisnya itu katanya pendapatan sopir ojol ya. Akibat Pak Presiden memotong commission fee dari 20% ke 8%, pendapatan ojol tiba-tiba melejit 2-3 kali lipat, teman-teman ya. Coba Anda bayangkan, tidak ada presiden sepandai ini, teman-teman ya. Jadi mudah-mudahan sampai 5 periode lah Pak Prabowo jadi presiden ya, teman-teman ya. Nah, itulah kesan-kesan yang boleh dibilang semua netizen, semua warga negara Indonesia dapatkan di dalam hari ulang tahun kemerdekaan kita yang ke-81 ini ya. Lucu kan? Fantastis. Oke, ada suatu berita yang menarik sebetulnya yang dikupas oleh Infobank ya. Dan saya rasa Anda bisa baca ya hari ini ya. Yang ditulis oleh seorang kawan saya, jurnalis senior ya, yaitu Mas Eko D. Suprianto ya. Beliau mengutip apa yang dikatakan oleh Jagdis Bakwati, yaitu immiserizing growth ya. Pertumbuhan yang memiskinkan. Pemerintah sangat senang sekali ya menayangkan angka-angka statistik yang fantastik seperti pertumbuhan ekonomi yang 5,61% di kuartal pertama, 5,29% di kuartal kedua. Seolah-olah angka-angka itu mencerminkan kesejahteraan rakyat. Padahal itu sama aja ya, angka yang membohongi rakyat ya. Sebab pada kenyataannya, pada hidup kita sehari-hari tidak tercermin itu pertumbuhan yang tinggi itu ya. Oleh karena itu sangat tepat sekali kalau Mas Eko Suprianto mengatakan persis seperti yang saya juga katakan sudah beberapa waktu yang lalu ya di YouTube bahkan di stasiun televisi, yaitu pertumbuhan yang memiskinkan masyarakat ya. Pertumbuhan itu tidak berkualitas, Baraya ya.
Mau 6%, mau 7%, mau 8%, tidak berkualitas kalau tidak menciptakan lapangan kerja, tidak mengangkat middle income class kita, tidak mengentaskan kemiskinan, tidak mengurangi income inequality, kepincangan pendapatan, pertumbuhan setinggi apapun tidak ada artinya, Baraya, ya. Dan itu terjadi di negara kita. Sudah bertahun-tahun. Sejak awal era reformasi atau sejak jatuhnya Orde Baru, ya. Kita lihat bagaimana output daripada manufacturing kita, porsinya terhadap PDB itu terus turun dari 29-30%, dan ini hari hanya di 18,5%, Baraya. Ya. Jadi sektor yang memang menyumbang tenaga kerja, memberikan lapangan kerja yang paling besar, yaitu sektor pengolahan, manufacturing, ini terus turun, Baraya. Okay? Dan banyak orang, ekonom-ekonom yang mengatakan bahwa di negara kita, di dalam ekonomi kita telah terjadi apa yang namanya prematur deindustrialisasi. Ya. Ini sangat berbahaya. Oleh karena itu, yang namanya angka-angka statistik seperti PDB pertumbuhannya 5,61%, 5,29%, itu cuma jadi bahan lawakan. Karena apa? Karena tidak menciptakan lapangan kerja, tidak mengentaskan kemiskinan, tidak mengangkat middle income class kita, yang malah ya selama 6 tahun, 7 tahun terakhir itu jumlahnya berkurang sangat dahsyat. Dari 57,3 juta di tahun 2019, sekarang hanya 46,7 juta setahu saya per hari ini. Itu menandakan bahwa pertumbuhan selama 7 tahun terakhir di atas angka 5% kecuali COVID 2020 itu tidak menghasilkan lapangan kerja. Begitu juga dengan Gini koefisien atau rasio Gini. Memang kemarin diungkapkan bahwa rasio Gini kita itu turun, ya kan? Yang seolah-olah bahwa tingkat kepincangan pendapatan itu turun. Padahal turun itu ada 2 pasalnya, ada 2 sebabnya. Turun karena pendapatan kelas bawah itu naik, ya, atau turun karena kelas yang menengah atas turun. Sehingga terjadi seolah-olah pemerataan. Yang terjadi sekarang ini adalah kelas menengah atas, ya, ini turun pangkatnya, income-nya. Ya, oleh karena itu turun juga rasio Gini kita. Ya, jadi banyak sekali angka-angka statistik ini yang menipu kita, Baraya. Ya, saya tidak mau berkomentar tentang istilahnya. Ya, kalau kita lihat ya, teman-teman juga banyak yang bertanya, apakah target pertumbuhan ekonomi kita seperti yang dikumandangkan oleh Pak Presiden pada tanggal 14 Agustus yang lalu di DPR itu, 6% itu masuk akal atau tidak? Ya, nah kabarnya Pak mantan Presiden kita Pak SBY Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan itu kayaknya sulit dicapai, walaupun bukan tidak mungkin. Nah menurut saya angka itu 6% itu hampir sama sekali tidak mungkin. Sebab apa? Sebab untuk mencapai angka 6% menurut hitung-hitungan saya teman-teman, itu kita memerlukan kenaikan investasi sebesar sedikitnya 3.000 triliun. Karena apa? Karena ICOR kita itu sangat tinggi sekali ya, di atas 6. Artinya apa? Ekonomi kita tidak efisien. Jadi jangan bermimpi kita bisa mendapatkan angka pertumbuhan 6% untuk tahun depan, Baraya. Ya. Nah, belum lagi kalau kita lihat juga angka-angka yang lain. Misalnya, ya, utang negara kita itu sudah hampir mencapai 10.300 triliun, Baraya. Lihat betapa besarnya beban
untuk bayar bunga utang kita di kemudian hari. Nah, kalau kita lihat saja yield SBN itu di atas 7%, 7,2%. Coba bayangkan ongkos refinancing utang kita, bayar bunganya aja. Kalau 7% dari 10.300 itu minimal 700 triliun, Mbak Raya. 700 triliun cuma untuk membayar bunganya. Jadi bagaimana kita bisa melakukan stimulus fiskal ya sehingga kita bisa mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi 6%, ini cuma dalam bentuk PDB ya. Belum tadi seperti tadi saya katakan kualitasnya. Bagaimana bisa kita achieve 6% kalau untuk bayar utang saja kita sudah lebih harus mengeluarkan uang 700 triliun tiap tahunnya. Belum lagi cicilannya. Saya malah khawatir rating kita, sovereign rating kita ini bakal di downgrade oleh rating agencies. Lewat apa? Lewat debt service ratio-nya. Ya, debt service ratio adalah pembayaran utang dan cicilannya, itu rasionya terhadap penerimaan pajak kita. Ya, kalau sampai ini loncat ke atas 20%, bukan mustahil rating kita yang investment grade ini akan di downgrade menjadi non-investment grade, teman-teman. Dan angka-angka yang kemarin dimunculkan sebagai retorika yang seolah-olah ingin menghibur masyarakat, ya, itu pun tidak disambut baik oleh market, ya Baraya, ya. Kita lihat bagaimana rupiah tetap tertekan, ya. Kalau tidak BI intervensi mati-matian, ini rupiah sudah menyelodong lagi ke 18.000. Ya, nah kalau ini hari pun 17.800 kemarin-kemarin, itu saya yakin akibat intervensi BI yang luar biasa, ya teman-teman ya. Jadi angka-angka yang fantastis ya yang dipidatokan oleh Pak Presiden itu ternyata tidak menghibur market, Baraya ya. Indeks harga saham gabungan kemarin memang naik 100 poin pada hari terakhir perdagangan minggu lalu ya ke 7.400 sekian. Tapi asing malah net sell. Setahu saya net sell-nya itu tidak kecil, 1,4 triliun. Ya, jadi investor asing pun tidak percaya pada angka-angka yang tinggi itu, terutama adalah angka-angka pertumbuhan ekonomi. Ya, karena apa? Tadi ya angka pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu tidak menciptakan lapangan kerja, tidak mengentaskan kemiskinan, tidak mengangkat middle income class kita, ya, tidak mengurangi disparitas, ya. Ya, income daripada kelas-kelas sosial di dalam ekonomi kita. Walaupun Gini koefisien kita turun, tapi bukan berarti itu turunnya baik. Bisa juga kelas menengah atas malah turun ke bawah, sehingga Gini koefisien kita turun. Bukan kelas bawah naik ke atas. Ya, itu Baraya yang ingin saya sampaikan dalam podcast ini. Ya, outlook ke depan sendiri saya tidak terlalu bullish ya, saya tetap bearish ya. Saya masih percaya bahwa tekanan terhadap rupiah dan indeks harga saham gabungan kita masih akan berlangsung sampai akhir tahun ini. Apalagi kalau kita lihat ya, ini kita harus waspada juga dengan keganasan El Nino ya. Seandainya di hari-hari mendatang ini dia menggeliat ya, atau boleh bilang lebih keras lagi suhu panas di bumi ini ya. Itu bisa menyebabkan gagal panen, Baraya. Dan kalau gagal panen ya seluruh dunia, kita bisa mengalami krisis pangan, teman-teman ya. Jadi itu harus diwaspadai. Kalau sampai krisis pangan ya, yang menjadi korban adalah kelas bawah lagi, teman-teman ya. Sebab apa? Sebab krisis pangan bisa mendongkrak harga pangan yang menyebabkan double digit inflation di sektor itu ya. Jadi saya tidak happy dengan pidato-pidato yang diluncurkan atau dibawakan oleh Pak Presiden kemarin pada tanggal 16 yang lalu ya, misalnya ya tentang defisit yang akan meningkat ya, tapi nanti terhadap PDB kita defisit itu hanya 2,4% ya. Semua angka-angka itu bolehlah ya menjadi wacana kita semua, tapi kenyataannya sehari-hari kita tidak melihat sama sekali ada perbaikan dalam kondisi ekonomi kita ya, terutama
kelas menengah ke bawah ya Baraya ya. Sebab semua angka-angka itu tidak merefleksikan, tidak mencerminkan kesejahteraan rakyat ya. Bahkan hasil survei daripada Saiful Mujani ya sudah nyata-nyata bahwa kepuasan publik terhadap kondisi ekonomi kita itu jatuh dari 40% ke 15,7%, sedangkan kepuasan publik terhadap kinerja presiden jatuh dari 81,2% ya ke 51,1%. Ini sudah cermin ya. Artinya apa? Publik tidak puas terhadap presiden ya, atau kepuasannya semakin terkikis habis, dan juga terhadap kondisi ekonomi kita. Bahwa pengupas bawang mendapatkan upah Rp700.000 per kilonya, itu omong kosong Pak Presiden ya. Bahwa petani ya, kalau panen mendapatkan hasil sampai 2 triliun, itu omong kosong Pak Presiden. Pak Presiden harus hati-hati loh ya kepada buzzer-buzzer dan para penjilat-penjilat di sekitar Bapak yang sebetulnya ingin mempermalukan Bapak Presiden ya. Itu pesan saya kepada Pak Presiden ya. Jangan lagi ya membicarakan atau menyuarakan angka-angka statistik ya, atau angka-angka income seperti itu, cerita-cerita omong kosong yang justru membuat monyet pun tertawa Pak Presiden ya. Jadi please hati-hati di dalam bernarasi, sebab saya khawatir ya, kembali lagi rakyat semakin lama semakin ngakak Pak Presiden ya. Itu yang ingin saya bawakan dalam podcast ini teman-teman ya. Mengantisipasi ke depan, sekali lagi banyak yang bertanya bagaimana dengan dolar. Saya masih yakin ya, dolar is still the best asset that you can collect ya, karena outlook ke depan itu baik dari sisi internal maupun dari sisi global, ini tekanan terhadap currency lain atau menguatnya dolar terhadap currency lain ini sangat nyata sekali ya teman-teman ya. Yang pertama adalah bahwa Bank Sentral Amerika yang namanya The Fed itu di mata saya masih tetap hawkish ya. Artinya kalau tidak menaikkan suku bunga, setidaknya akan menahan suku bunga pada level yang tinggi sampai tahun 2028 yang akan datang ya. Sedangkan kita lihat juga bagaimana kekhawatiran Amerika terhadap melemahnya yen Jepang, yang disambut juga memang disambut dengan data bahwa ekonomi Jepang juga sangat melemah ya per kuartal kedua kemarin ya teman-teman ya. Nah kalau sampai Jepang bela-belain untuk mata uangnya menguat dan harus menjual portofolionya yang berupa government bond, US government bonds di Wall Street sana, sebab Jepang adalah pemegang surat utang negara Amerika paling besar yang jumlahnya 1,2 triliun US dollar. Ini bisa menyebabkan bond market crash di Wall Street sana ya. Ujung-ujungnya orang akan mencari safe haven yang namanya US dollar ya. Anda boleh suka atau tidak suka dengan Amerika ya. Amerika is still the most powerful nation in the world, is still the biggest economy in the world ya. Dan dolarnya pada ketika terjadi kepanikan, ketika terjadi krisis, dolarnya masih dianggap sebagai safe haven ya teman-teman ya. Kalau untuk faktor internal ya, saya khawatir ya yield yang tinggi ini ya dari SRBI, dari SBN ini ya, ini akan menggerogoti ekonomi kita sehingga akan memperlemah rupiah teman-teman ya. Jadi banyak sekali yang bertanya kepada saya, apa sih masih make sense apa tidak memegang US dollar? Saya bisa salah, tapi saya tetap yakin bahwa US dollar is still the best asset in the world di samping emas teman-teman ya. Emas ini sekarang sudah menggeliat lagi per troy ounce ke 4.400 ya, lebih dari 10% dalam hitungan minggu ini, dari 4.000 atau dari bawah 3.000. Itu pun tidak terlepas dari masalah yen yang melemah luar biasa ya. Yang mengkhawatirkan adalah kalau sampai Jepang mendam obligasinya yang dia pegang, yaitu surat utang negara Amerika di Wall Street, ini bisa menyebabkan crash di Wall Street atau bond market crash, dan orang akan mencari
dari dolar, dan safe haven yang kedua adalah emas, teman-teman. Jadi konklusinya, the best asset ya di mata saya, tentu saya bisa salah, disclaimer ya, tapi insting saya sebagai ekonom yang sudah berkarir lebih dari 30 tahun di market mengatakan bahwa untuk 1 tahun ke depan tidak-tidaknya aset yang paling aman adalah dolar dan emas, teman-teman ya. Ada satu info yang ingin saya bawakan terkait dengan workshop saya, yaitu company valuation yang akan diadakan kembali pada tanggal 22 dan 23 Agustus yang akan datang, berarti Sabtu dan Minggu depan ini ya yang akan datang, dari jam 9 sampai jam 5 sore full selama 2 hari. Anda harus membawa laptop karena kita bekerja dengan Excel dan real data. Kita bedah laporan keuangan emiten-emiten yang ada di bursa efek kita untuk memprediksi harga sahamnya. Saya rasa itu yang saya bisa bawakan hari ini, Baraya. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Sampai ketemu di podcast yang akan datang. Salam metal. Ciao.